saya Rianto Agresa, CEO Sumur 24 Group bersama Wali Kota Tebing Tinggi Pak Umar Juni. Gimana kabar Pak Umar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terus ya melakukan action yang terhadap masyarakat kota ini. Iya, arti katanya pertama kesehatan mesti kita jaga, kesehatan warga kita jaga. Tadi pagi saya juga sudah melakukan cek antigen. Seminggu sebelumnya juga swab kita lakukan. Pokoknya untuk menunjukkan kepada warga bahwa kita juga patuh kepada protokol kesehatan yang kita canangkan itu. Dalam suasana pandemi seperti ini. Dalam suasana pandemi seperti ya, Pak Wali Kota, mungkin sudah 10 tahun ini membidani atau menata kota Tebing Tinggi yang kita cintai, di mana kota Tebing Tinggi sebagai perlintasan dan utamanya pemberdayaan UKM. Mungkin Pak Wali Kota bisa menceritakan masa-masa menjadi pemimpin di kota Tebing Tinggi. Yang pertama kita menyatakan bahwa memimpin kota Tebing Tinggi ini adalah merupakan satu amanah yang cukup berat bagi kita sebenarnya. Apalagi kita lahir di Tebing Tinggi, orang tua kita lahir di Tebing Tinggi, kakek dan nenek kita dimakamkan di Tebing Tinggi, orang tua kita tinggi itu memang mengalir penuh kepada kita. Sudah menjadi darah daging kita ya. Menjadi darah daging kita. Kita harus berbuat untuk meningkatkan harkat dan derajat martabat warga kota Tebing Tinggi. Kita tahu kota Tebing Tinggi ini luasannya terbatas. Dan tentunya warganya juga penghasilannya tidak bisa dari pertanian atau perkebunan. Maka UMKM lah menjadi bagian yang luar biasa di Tebing Tinggi. Itu yang didorong untuk maka itu harus didorong untuk ditingkatkan kualitasnya. Itu menjadi tekad kita dan menjadi bagian yang kita genjot dan sejalan dengan apa yang diprogramkan pemerintah pusat, digitalisasi UMKM itu tadi. Maka kita melakukan digitalisasi UMKM, kita melatihnya, kita mendidiknya, dan kita memasukkannya ke marketplace. Antara lain ke Tokopedia, Shopee, Lazada, dan ke perusahaan startup kita sendiri, Mutrans. Itu yang kita lakukan. Sampai saat sekarang sudah ada 54 yang perusahaan UMKM kita yang masuk dalam sudah online itu tadi. Yang kedua, mereka itu dilatih bagaimana ekonomi dengan sistem e-money ini tadi. Bahwa yang selalu biasanya menerima uang dalam bentuk tunai, sekarang dalam bentuk elektronik. Ini juga kita latih kepada mereka. Dan yang ketiga, kita meningkatkan kualitas daripada produk-produk mereka dengan memberikan bimbingan kepada mereka tentang kualitas produk, juga tentang sertifikat halal bagi pelaku UKM. Bagi pelaku UMKM tadi. Jadi kita mendorong, kita meminta bantuan LP POM MUI. Untuk tahun ini kita 20 produk yang kita mintakan untuk menjadi label halal. Dan itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan, sedang dalam proses penelitian. Itu yang kita sampaikan. Lantas kenapa harus UMKM menjadi bagian yang terpenting? Karena kita tahu bahwa kota Tebing ini adalah kota yang harus dilalui orang. Mau kemana saja orang, mau ke selatan, mau ke barat, lewatnya dari Tebing. Lewat Tebing ya. Dan arti katanya harus ada sesuatu yang bisa ditampilkan, harus ditampilkan. Untuk orang tertarik untuk singgah, berhenti, apakah dia makan, apakah dia minum, apakah dia membeli cenderamata dari Tebing Tinggi. Itulah menjadi bagian daripada kita. Itulah menjadi tekad daripada kita untuk memberdayakan UKM yang sudah ada. Mungkin kembali kepada ini Pak Wali Kota. Memang Tebing Tinggi tidak terlalu lebar lah. Mungkin infrastruktur bisa terakomodir ya dengan adanya dari. Cuma ada monumental masyarakat Kota Tebing, kebanggaan kita itu adalah salah satu wisata agung yang sedang datang ini. Karena dari semua daerah, memang ada beberapa daerah seperti di Asahan sudah ada monumentalnya. Dan Tebing Tinggi ini, kota sekecil ini bisa mampu membangun masjid yang begitu monumental. Mungkin gagasannya seperti apa sebelumnya hingga muncul seperti itu? Kita melihat bahwa di Tebing Tinggi ini yang pertama sekali tidak ada masjid yang dikelola oleh pemerintah. Masjid Raya itu punya kesultanan. Kesultanan Kerajaan Negeri Padang. Padahal di setiap daerah itu diwajibkan daerah itu memiliki satu masjid
Kalau di Jakarta masjid negara itu Istiqlal. Istiqlal ya. Iya. Ya. Kalau di provinsi Masjid Agung itu menjadi masjid yang milik provinsi. Iya. Di kita ini wajib itu sebenarnya kalau boleh kita lihat di ketentuan peraturan bahwa harus ada Masjid Agung daerah-daerah itu untuk menjadi titik daripada perkumpulannya masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan aktivitas. Maka kita melihat kita punya tanah yang kebetulan berada di tempat strategis Di situ. Iya, dengan luas 1 hektar lebih dan sekarang itu menjadi 1,2 hektar lah lebih kurang. Itulah yang kita manfaatkan. Kebetulan letak yang strategis tersebut kita bangun hampir 80% dari luas tanah itu sudah kita bangun, dan itulah yang kita kerjakan selama lebih kurang 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun ya periodisasi. Alhamdulillah selesai, dan ini mungkin akan bertambah lagi dengan hibahnya dari kejaksaan nanti, dan tentunya ini menjadi bagian yang kita sampaikan adalah untuk bagaimana orang bisa beribadah, tapi juga kita mikirkan bagi wanita-wanita yang tidak bisa masuk masjid ada tempat istirahat, ada tempat istirahat. Dan ini menjadi ikon ya, menjadi ikon. Itu yang kita coba. Itu menjadi kebanggaan sendiri. Kemudian di luar itu kan sektor pendidikan ini, mungkin Pak Wali Kota bisa menjelaskan. Karena apa, ini kan memang masyarakat ekonomi yang di bawah kan pingin sekolah di sini aja, kuliah di sini aja, seperti tidak jauh-jauh. Gimana ini? Yang pertama saya bilang, kita melakukan digitalisasi terhadap pendidikan sudah lama. PPDB online itu sudah 8 tahun lebih kita lakukan. Sekarang kita, saya sampaikan Bung Anto, kita sudah masuk digitalisasi school. Digitalisasi school itu apa? Papan sekolah yang digital board itu arti katanya ada setiap satu sekolah satu ruangan kita taruh digital board. Pembelajarannya itu bisa diakses ke seluruh dunia. Itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Untuk sementara itu kita baru pada 24 sekolah. 24 sekolah. Ya. Itu tingkat sekolah SD, SMP dan SD. SD dan SMP ya. Tapi kami berpikir juga, karena SMA juga itu adalah putra-putra kami, mungkin kalau kami punya duit lebih kami akan ke SMA juga. Tapi apa maknanya daripada itu adalah dengan digitalisasi board itu guru dikontrol oleh guru-guru dari luar. Jadi kalau kita minta misalnya ada satu penyelesaian persoalan kita tampilkan, dan itu diakses mereka di luar negeri semuanya, karena digital board itu diakses di luar negeri, baik itu di Korea, di Jepang, di mana diakses mereka kasih koreksi kalau itu salah ya. Oh, langsung dia? Ya, langsung online. Langsung. Jadi kecerdasan seperti ini baru kan? Baru muncul ya. Ya mungkin ya adalah. Ini dampak pandemi juga ya, Bung. Ya, seperti aplikasi ruang guru mungkin ada semacam itu. Tapi ini dari guru-guru lain masuk seperti itu. Ya, dengan demikian anak-anak menjadi jauh lebih cepat gitu, lebih cepat cerdasnya, karena banyak mentor atau guru-guru luar yang bisa kontribusi. Iya, enggak lagi seperti kenapa begini, ya begitulah gitu, tidak ada lagi. Dijelaskan dengan gamblang dan terang untuk itu. Itu luar biasa tuh SD SMP. Itu perguruan tinggi gimana kira-kira? Perguruan tinggi kita sampaikan sebagai berikut. Kita berterima kasih perguruan tinggi swasta di sini, tapi kita juga menghibahkan daripada tanah kita dan gedung kita kepada UIN ya. UIN Sumatera Utara. Kalau saya tidak silap sudah 5 prodi yang dibuka di sini. Apa yang menjadi bahagian di sini? Ada kemudahan bagi warga tebing tinggi. Yang pertama, ada universitas yang statusnya negeri. Yang kedua, biaya kuliahnya relatif masih lebih murah. Yang ketiga, dia tidak jauh-jauh untuk transportasi dan konsumsinya tidak ada, akomodasinya tidak berat. Jadi sangat mengentengkan bagi orang tuanya yang ada di sini. Itulah di perguruan tinggi sekarang. Perguruan tinggi sekarang yang negeri. Tapi kita juga tetap mempush yang swasta untuk berpartisipasi untuk bisa mengadakan perkuliahan di kota tebing tinggi. Ini strategis. Ya Pak Ali, ini agak lebih benar nih. Saya tidak pernah dengar ya, mungkin asal dengar tidak. Harmonisasi antara hubungan DPR, satu dengan pemerintah kota ini kayaknya jarang ada kontra gitu kan. Muni bagaimana memanage ini?
mungkin bisa menjadi sampel bagi pemerintah daerah lain. Ini kayaknya nyaman dan aman gitu kira-kira gitu. Ya, saya sampaikan bahwa kita masing-masing berpegang kepada tupoksi masing-masing. Iya. Tupoksi masing-masing dan share. Pada hakikatnya diskusi berlangsung alot, hangat juga ya, tapi kan tidak terekspos keluar karena kita kan dibatasi dengan norma-norma, tutur kata ataupun bahasa yang lebih. Tapi pernah sampai alot pernah juga ya? Biasa, alot biasa. Itu alot lah biasa. Iya. Tapi arti katanya semuanya punya hanya satu tujuan, bagaimana meningkatkan Kota Tebing Tinggi ini bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Semuanya sudah satu rangkuman. Satu rangkuman kolaborasi mereka kolaborasi. Cuman kan jalan dan caranya itu mungkin kita berbeda, tapi di dalam tujuan tekad itu tetap sama itu. Tetap sama. Ya, jadi arti katanya misalnya kita mau ke Medan, jalannya satu tol, satu jalan lama, itu kan cuman caranya saja. Tapi tujuannya sama ya. Itu dia. Itulah sinergi antara DPR, sinergitas itulah. Itu yang dilakukan yang kita lakukan. Dan kita pun siap untuk dikritik. Gitu ya. Siap untuk dikritik terhadap hal-hal yang mungkin kita keliru atau kita lupa atau kita lupa. Itu ya. Mungkin ada nggak keinginan kita? Ini kan sedikit lagi sudah mau berakhir, kalau tidak salah kan bulan Mei nanti. Ada keinginan kita belum terakomodir gitu ya, Pak Wali? Saya mengatakan banyak sekali gitu. Setelah kita terpuruk dengan COVID-19 selama 2 tahun lebih ini, kami sampaikan keinginan kita itu cukup banyak yang terhambat. Saya mencita-citakan daerah kita ini menjadi alternatif destination tourism, wisata. Arti katanya destinasi alternatif ini tadi bisa kita wujudkan karena kita mempunyai wisata budaya, wisata kultur, di mana ada Kerajaan Negeri Padang yang saat sekarang ini kebetulan kantornya masih dipergunakan oleh Koramil. Kita berharap nanti Koramilnya bisa kita tempatkan tempat yang lain, itu bisa kita berdayakan menjadi tempat kerajaan negeri yang bisa kita jual kepada turisme dengan nilai-nilai budaya kita. Mulai dari mungkin datang kita sambut dengan tarian. Dan itu yang belum terwujud sekarang ya? Ya, itu belum terwujud karena biaya untuk itu tersedot terus. Tentu akan dititipkan pada startup pemimpin ke depannya ya. Yang kedua apa? Kita sudah memprogramkan sejak lama adanya cold storage untuk hasil-hasil pertanian kita itu dapat lebih tahan lagi. Untuk perikanan kita itu dapat lebih tahan lagi. Tapi karena masalah COVID tadi itu tidak terwujud. Itu salah satu. Maupun rumah kemasan seperti itu. Yang ketiga, kita menginginkan SMK industri kita ada di tebing. Karena udah kita usulkan, sekarang kita sedang mencoba. Mungkin tahun ini atau tahun depan paling lama itu bisa direalisasikan. DPR RI sudah oke ya? Sudah setuju dengan kondisi seperti itu. Jadi ini titipan untuk ke depan. Yang keempat, banyak kerjanya. Banyak yang belum selesai. Yang keempat, bagaimana penanggulangan banjir. Nah, ini menjadi persoalan. Saya kan lagi-lagi kalau hujan deras, banjir, tebing tinggi sampai viral kemana-mana, mungkin apa yang persoalan mendasar dalam persoalan mengatasi ini? Yang pertama kami sampaikan, Kota Tebing ini kan lintasan. Air dari hulu ke hilir itu harus lewat tebing. Lewat tebing. Jadi kalau di Jakarta disebut banjir kiriman, kita samakanlah dengan seperti itu. Jadi kalau di hulunya vegetasinya tidak dijaga, maka akan banjirnya ke hilir. Itu sudah pasti normal. Yang kedua, kita tahu bahwa karena dari hulu itu banyak terangkut sampah dan lumpur, maka sedimentasi di sungai kita ini makin lama makin tinggi. Mestinya kita minta mengharapkan itu ada normalisasi. Ini kita sudah sampaikan kepada Kementerian PUPR. Karena yang memiliki hak dan kewenangan itu Kementerian PUPR. Dan karena itu sungai ini sudah kita usulkan. Akhirnya Kementerian PUPR menganggap dan mengambil kesimpulan kalau menormalisasi dengan mendalamkan sungai itu jauh lebih mahal biayanya daripada membuat tanggul. Akhirnya mereka membantu tanggul kepada kita, tapi secara bertahap. Karena Indonesia luas,
Makanya tempat daerah lain juga banjir, maka bertahaplah kita punya. Ini sudah dilakukan tahap berapa nih? Ini sekarang mungkin tahap ketiga ya, Tahap ketiga. Karena tahap pertama sudah, tahap kedua sudah, tahap ketiga lah yang nanti sedang dikerjakan ini. Tapi di samping itu normalisasi sungai secara total itu akan menjadi bahagian yang sudah dimajukan kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat sudah memajukan kepada Presiden untuk menjadi program strategis nasional. Termasuk kita membuat sudetan dari Sungai Bahilang menuju sungai apa namanya ini, Tuan saya beri ini Segile, terus masuk kepada Sungai Padang kembali. Tapi itu harus bekerja sama dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan Balai Sungai BWS. Kita menyatakan kita share atau cawe-cawe lah untuk pembebasan yang di tebing tinggi. Tapi kalau pembuatan waduk nggak mungkin kan ya, Pak Wali? Waduk itu di hilir, waduk itu di hulu, waduk itu dibuat di hulu. Tapi itu kan mereka sudah memiliki alternatif Pak. Ya. Jadi arti kata antara waduk dengan melakukan normalisasi tadi dan sudetan tadi itu adalah pilihan daripada mereka, karena mereka sudah punya. Intinya pemerintah Kota Tebing Tinggi ini sudah berupaya dengan kementerian untuk bagaimana desain sudah disampaikan ke kementerian. Tinggal realisasinya segera. Iya, realisasinya. Karena adanya COVID, banyaknya kegiatan lagi yang harus dilakukan pemerintah pusat. Kelihatannya ini tertunda akibat hal itu tadi. Iya, kita berharap bahwa pemerintah pusat cepat, dan nantinya kita berharap bahwa pemerintah Provinsi Sumatera juga turun tangan Ya, untuk ini. Karena ini dua kabupaten, Sergi sama Kota Tebing Tinggi. Untuk duduk bersama membicarakan persoalan tersebut. Untuk duduk bersama membicarakan Pak masalah. Wali, ini kan masih punya pemikiran cerdas, ya kan? Kemudian masih diinginkan lah mungkin pemikiran itu kepada masyarakat. Setelah ini, ada keinginan lagi untuk terjun ke dunia lain, dunia politik atau dunia? Saya sampai sekarang belum, Pak Anto. Belum menentukan, tapi wait and see lah. Kita tunggu dan lihat saja. Yang pertama kita harus sehat dulu. Yang kedua ya saya untuk sementara istirahat dulu lah. Tapi saya ada bocoran untuk menuju ke istana. Oh, aduh. Saya enggak ke selatan DPR RI. Ya saya belum berpikir ke sana lah. Karena saya non partisan dulu. Non partisan dulu. Kita belum melabuhkan. Tapi kapal kita ini, jangkar kita ini kemana? Belum. Tapi ya kalau memang nanti ada langkah ke sana mungkin ya. Tapi kan masih kita pikirkan. Sampai sekarang belum. Belum dilabuhkan kemana-mana. Mungkin masyarakat Tebing Tinggi atau masyarakat Sumatera Utara, Pak Wali ingin menyampaikan sesuatu yang mengakhiri masa jabatan ini kepada masyarakat semua. Kira-kira seperti apa disampaikan kepada masyarakat, atau hal kekurangan atau bagaimana? Kira-kira gimana Pak? Yang pertama saya sampaikan sebagai seorang manusia, saya tidak sempurna, itu pasti. Kekurangan di sana sini pasti ada. Dan untuk itu saya pasti mohon maaf kepada masyarakat tidak bisa memenuhi keinginannya karena keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan itu adalah keterbatasan kewenangan, keterbatasan dana, dan juga keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Jadi ada 3 keterbatasan. Itu yang saya mohon maaf. Yang kedua, saya menyatakan membangun bangsa, membangun provinsi, membangun kota ini perlu kerjasama antara semua stakeholder yang ada. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa pemerintah dengan legislatif saja, tapi bersama-sama kita semua yang ada harus memberikan kontribusi. Yang memiliki kemampuan keilmuan dengan keilmuannya, yang memiliki kemampuan untuk berdoa dengan doanya, yang memiliki kemampuan dana dengan dananya, yang memiliki kemampuan memiliki hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak luar, itu juga diperlukan agar barang-barang kita dapat diproduksi dan bisa dipasarkan. Ini yang kita sampaikan. Terima kasih Pak Wali. Mungkin masih banyak pemirsa yang ingin disampaikan oleh Pak Wali. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Tetapi inilah komitmen seorang birokrat murni. Kalau saya pikir kenapa
beliau menjadi kepala daerah dari seorang PNS, kemudian jadi pejabat eselon 2, yang akhirnya dia mencoba menjadi kepala daerah, akhirnya terwujud hingga 2 periode ini. Itu artinya masyarakat Kota Tebing Tinggi ini sangat mencintai beliau, dan harapan kita semua yang ada di sini, semoga kita doakan beliau Pak Haji Umar Junaidi bisa sehat walafiat, kemudian keinginan beliau berkarir di dunia politik, monggo, itu hak beliau. Tapi kita doakan semoga Pak Wali bersama keluarganya dan masyarakat Tong Tebing selalu bergembira menyambut dan melepas kepergian nanti. Terima kasih, saya Rianto Desa, CEO Sumur 24 Group, atas waktu dan tempat yang diberikan oleh Pak Wali. Terima kasih Pak Wali.